Anggun sekali ya. Aku akan snorkeling di Celah Silvra. Airnya paling jernih di seluruh dunia. Islandia. Halo semuanya, aku Mark Vince. Dan selamat datang di edisi khusus di lokasi yang hanya menampilkan aku, Direktur Brave Wilderness dan juga pembawa acara. Oh, udah boleh kan? Tidak. Oke, lanjutkan nanti. Untuk saat ini, aku Direktur saluran Brave Wilderness, tapi kamu mungkin mengenalku sebagai orang yang sering bertanya ke Coyote. Kamu gak apa-apa? Gimana? Gak apa-apa? Gak apa-apa bro? Aku baca komentar kalian guys. Iya, orang itu. Tapi buat kamu yang belum tahu siapa aku, halo, aku Mark dan akulah yang merekam petualangan bersama Coyote Peterson selama 4 tahun ini. Nah, selama kurun waktu tersebut, kami menerima banyak pertanyaan tentang gimana produksi kami dan gimana kami membuat video untuk channel Brave Wilderness. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, aku berpikir, hey, gimana kalau kita di depan kamera, bikin base camp, merekam di lokasi, dan mudah-mudahan dapat menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan produksi channel Brave Wilderness. Jadi, untuk memulai ini, mari kita mulai dengan salah satu pertanyaan paling umum yang sering kami terima, yaitu guys, bagaimana kalian memilih lokasi yang akan kalian jelajahi? Itu salah satu pertanyaan yang sejujurnya punya banyak jawaban. Salah satu cara memilih tempat yang akan dikunjungi adalah aku pergi lebih dulu dari tim untuk mencari tahu lokasinya terlebih dahulu. Aku bisa saja memberitahumu tentang ini, tapi aku pikir akan jauh lebih menyenangkan untuk mengajak kamu semua ke lapangan bersamaku untuk menunjukkan seperti apa sebenarnya salah satu petualangan ini. Dan baru-baru ini, aku mengunjungi negara Islandia. Islandia adalah salah satu tempat paling menakjubkan yang pernah aku kunjungi, tidak ada yang menandingi. Itu, jujur guys, itu tempat yang ingin kukunjungi sejak aku masih kecil. Jadi aku sangat senang bahwa ini adalah salah satu video praproduksi pertama yang akan kubagikan pada kalian. Tanpa basa-basi lagi, mari kita keluar dari studio dan menuju ke lapangan dan melihat petualangan Islandia yang keren seperti apa yang kutemukan. Islandia, negara luas dengan pemandangan yang dramatis dan medan vulkanik yang eksplosif. Tempat yang benar-benar mewujudkan makna kata petualangan dengan setiap pemandangan dan setiap langkah maju di tanahnya yang berbatu. Itu gunung berapi, baru saja meletus 8 tahun lalu. Bagiku, ini adalah kunjungan pertamaku ke negara kepulauan Nordik yang jauh lebih hijau daripada tetangganya di utara Greenland. Tapi, ini bukan petualangan tradisional, ini adalah misi solo. Tujuanku untuk mencari tahu ekspedisi dan petualangan lebih lanjut bagi Coyote dan kru. Sebuah misi yang kupimpin sendiri berkali-kali di masa lalu. Ingat jejak kaki dinosaurus? Ya, aku menemukannya beberapa bulan sebelumnya dalam ekspedisi pengintaian di Utah Selatan. Tapi sekarang, karena kemajuan teknologi kamera, aku dapat mengajakmu bersamaku dalam petualangan yang mengasihkan dan seringkali tak terduga ini. Ini dia, saatnya snorkeling. Di air yang dingin, ayo. Dalam perjalananku di Islandia, aku menjelajah tempat seperti Lembah Thor, menunggang kuda Islandia, dan bahkan mengunjungi spa terkenal di dunia, Blue Lagoon. Aku masih nggak tahu apa yang di wajahku, tapi hey, semua juga gitu, jadi kenapa tidak? Bagaimanapun, ada satu petualangan khusus dalam ekspedisi ini yang sangat ingin aku tunjukkan kepada kalian. Itu adalah perjalananku ke perairan es di Celah Silvra. Celah ini sendiri adalah produk sampingan dari lempeng tektonik Amerika Utara dan Eurasia yang bergeser menjauh, meninggalkan banyak retakan terisi dengan air paling murni di planet ini. Halo guys, aku akan snorkeling di Celah Silvra. Beberapa air dengan visibilitas paling jernih di seluruh dunia dan satu-satunya tempat di mana kamu dapat menyelam di antara dua benua. Secara harfiah, kita berdiri di celah yang memisahkan Eurasia dan Amerika Utara saat ini dan kita akan menyelam di mata air alami. Sangat dingin. Jelas kita tidak ingin air masuk dalam pakaian selam kita karena suhunya sekitar 2 derajat Celcius. Hampir membeku, akan sangat mengagumkan. Kita akan pergi mengambil peralatan snorkeling kita dan masuk ke dalam, jadi ayo pergi. Apa ini anggun? Terlihat bagus? Tidak? Baiklah, ini membuatku tetap hangat, jadi itulah yang terpenting. Saat aku menuruni tangga peron, rasa gugup mulai muncul.
Memasuki air bersuhu 36 derajat Fahrenheit bukanlah sesuatu yang biasa aku lakukan setiap hari. Maksudku, suhu air ini hanya 4 derajat di atas titik beku. Bisa dibilang, tidak ada yang lebih dingin dari ini. Jadi guys, adik perempuanku membantu kita hari ini. Beri salam. Dia ikut ke Islandia bersamaku. Jadi dia yang merekam hari ini. Tapi, ini dia. Kita akan snorkeling di celah Silfra. Saatnya masuk. Saat aku terjun ke dalam air, wajahku langsung merasakan sensasi perih. Kejutan ini mengalihkan perhatianku, tapi kemudian tiba-tiba warnanya meledak. Pemandangan ini benar-benar surrealis. Seperti sesuatu dari halaman novel fiksi ilmiah. Dan yang terpenting, airnya 100% sangat jernih. Hampir tidak dapat dipercaya. Visibilitas di celah tersebut pada hari yang baik dikatakan melampaui 300 kaki. Dan kupikir kita semua dapat melihat rekaman ini dan mengkonfirmasi bahwa itu benar adanya. Sekarang aku dapat melihat mengapa begitu banyak orang yang takut ketinggian memiliki masalah dengan pengalaman ini. Rasanya seperti tidak ada apapun di antara aku dan dasar celah itu. Faktanya, sensasinya lebih mirip dengan terbang daripada dengan berenang. Itulah yang terjadi sampai aku mencoba menendang dengan siripku. Baju selam ini meski memberikan kehangatan dan isolasi yang menyelamatkan nyawa, membuatku hampir tidak bisa bergerak. Daya apung yang diciptakannya sangat membatasi gerakanku sehingga pada tingkat tertentu aku hanya mampu bergerak maju dengan bantuan arus. Tetapi, aku bisa bilang kalau kurangnya mobilitas ini sebenarnya membuatku lebih santai dan menikmati pengalaman secara keseluruhan dan benar-benar menikmati semua warna dan pemandangannya spektakuler. Kadang-kadang menyenangkan untuk sekedar ikut serta dalam perjalanan. Jadi, gimana tempat seperti celah Silfra ini bisa ada? Ternyata, Islandia terletak tepat di pegunungan Atlantik Tengah yang terbentuk oleh pemisahan lempeng tektonik Amerika Utara dan Eurasia. Di Taman Nasional Thingvellir, pemisahan lempeng ini meluas hampir 1 inci setiap tahun. Tapi selama jutaan tahun, ia telah menciptakan celah yang diisi oleh akuifer alami dan air lelehan gletser dari puncak-puncak di sekitarnya. Air ini bergerak perlahan, sangat perlahan. Faktanya, dibutuhkan waktu hingga hampir 100 tahun untuk melakukan perjalanan dan menyaring dirinya sendiri melalui tanah vulkanik dan berpori, menjadikannya salah satu H2O paling murni di planet ini. Airnya sangat murni, kamu benar-benar dapat meminum air di sekitar kamu sambil berenang. Dan ya, aku juga mencobanya. Wah, airnya sangat dingin. Tapi gue kasih tahu guys, sejauh ini visibilitas terjernih yang pernah aku lihat. Oh, dan ngomong-ngomong, airnya sangat enak. Ini adalah air paling murni yang pernah kamu minum. Ini adalah salah satu skenario di mana kamu dapat meminum airnya. Luar biasa. Islandia. Meskipun lezat, kemurnian dan suhu air yang dinginlah yang membantu menciptakan warna-warna cerah dan pemandangan lingkungan ini. Saat aku terus hanyut, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak bermimpi kembali menyelam di lokasi ini bersama tim. Imajinasiku menjadi liar, mencoba membayangkan seperti apa pemandangan dari dasar celah. Dan aku juga mulai bertanya-tanya, apa mungkin ada kehidupan di sana? Apa ada sesuatu di sana selain alga dan rumput troll? Tapi saat aku mulai mempertimbangkan ide untuk menyelam bebas untuk mencari tahu, aku melihat baterai GoPro-ku yang penuh 20 menit sebelumnya kini hanya tersisa 1% saja. Wah guys, airnya sangat dingin dan ini benar-benar menguras baterai GoPro-ku. Dan sebelum kameranya mati aku mau bilang, bersnorkel di celah Silfra Islandia ini pasti menjadi salah satu pengalaman terkeren yang pernah aku alami. Aku Mark Vince, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di lokasi selanjutnya. Wah, airnya dingin. Melihat rekaman itu saja membuatku ingin mengambil peralatan selam, naik pesawat, dan kembali ke Islandia dan turun ke sana untuk menjelajahi kedalaman celah tersebut. Aku hanya bisa membayangkan betapa kerennya tempat ini dari bawah. Sayangnya, kita harus menunggu sedikit lebih lama untuk petualangan itu, teman-teman. Itu hanya misi pengecekan.
Tapi, aku bisa menjamin 100% Kaori, Mario, dan aku akan kembali ke Islandia untuk petualangan epik sebentar lagi. Kuharap kalian menikmati puncak di balik layar celah Silvra ini dan apa yang diperlukan untuk produksi pengintaian lokasi untuk Brave Wilderness.